Haleluya, puji Tuhan saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom dan selamat malam bagi setiap anak-anak Tuhan yang sedang mendengarkan video renungan ini. Saudara sedang mendengarkan channel Renungan Malam dan Doa Malam, di mana melalui channel ini setiap malam saudara akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan, dan saudara akan didoakan dalam segala pergumulan saudara. Kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap malam saudara akan diberkati oleh firman Tuhan. Kalau saudara merasa diberkati melalui channel ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, setelah sepanjang hari kita dilindungi, disertai, diberkati oleh Tuhan. Malam hari ini sebelum kita akan beristirahat, kita akan merenungkan firman Tuhan dan kita akan berdoa bersama. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan dan berdoa bersama, mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami kembali bersyukur ya Bapa. Setelah sepanjang hari Tuhan menjaga, melindungi, menyertai, dan memberkati kami ya Tuhan. Malam hari ini kami terlebih dahulu akan merenungkan firman Tuhan sebelum kami akan beristirahat. Kami terlebih dahulu akan berdoa bersama, bersyafaat bersama sebelum kami akan beristirahat. Itu sebabnya saat ini Tuhan, hadirlah Engkau di tengah kami, berkati firman-Mu yang akan kami renungkan bersama. Biarlah firman-Mu memberkati setiap anak-anak-Mu, menguatkan setiap anak-anak-Mu. Firman-Mu menghadirkan damai-Mu dalam hati setiap anak-anak-Mu, sehingga malam hari ini mereka akan beristirahat dengan penuh damai sejahtera Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, berkati setiap anak-anak-Mu, berkati hati dan pikiran mereka, dan Kau juga memberkati hamba dalam menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, kami renungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, adapun topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan malam hari ini adalah topik tentang Allah membela orang-orang yang percaya kepada Dia dan tidak mengizinkan mereka dipermalukan. Saudara, dalam perjalanan kehidupan kita ada berbagai pergumulan, ada berbagai masalah, persoalan, dan tantangan yang seringkali harus kita hadapi. Iblis pun selalu bekerja dan berjuang untuk menghancurkan setiap manusia, termasuk orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Itu sebabnya saudara, tidak heran kalau manusia semakin terpuruk, manusia semakin hancur, dan manusia semakin bobrok, semakin terikat dan dibelenggu oleh tabiat dosa. Tetapi saudara, bahwa orang-orang yang percaya kepada Tuhan tidak akan diizinkan Tuhan, tidak akan dibiarkan dan diabaikan oleh Tuhan. Tetapi Allah berbuat, Allah bertindak, Allah membela orang-orang yang percaya kepada Dia. Itu sebabnya saudara, alangkah pentingnya kita berjalan dan melangkah dalam iman ketika kita menjalani kehidupan kita di dunia ini. Karena oleh imanlah Allah akan bertindak dalam kehidupan kita. Oleh imanlah Allah akan menyatakan mujizatnya di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya saudara, di dalam video renungan ini kita akan bersama belajar bagaimana kita menjalani hidup kita dalam iman, dan apa yang akan Tuhan kerjakan bagi orang-orang yang menjalani hidupnya dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Dengan harapan saudara, setelah mendengarkan renungan ini, setiap saudara hidup dalam iman
menjalani hidup saudara dalam iman, dan kemudian saudara akan mengalami dan menyaksikan pembelaan dari Tuhan. Puji Tuhan saudara, adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi kita untuk merenungkan topik renungan kita di malam hari ini adalah dari Roma pasal yang ke-10, mulai ayat 4 sampai ayat yang ke-15. Saya akan membacakan firman Tuhan ini secara perlahan dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Mari siapkan hati dan pikiran saudara, dengarkan penjelasan dan pembacaan firman Tuhan dengan segenap hati saudara, sehingga saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan malam hari ini. Roma pasal 10 mulai ayat 4 sampai ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Kebenaran karena iman. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Sebab Musa menulis tentang kebenaran karena hukum Taurat. Orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Tetapi kebenaran karena iman berkata demikian, jangan katakan di dalam hatimu, siapakah yang akan naik ke sorga, yaitu untuk membawa Yesus turun? Atau siapakah akan turun ke jurang maut, yaitu untuk membawa Kristus naik dari antara orang mati? Tetapi apakah katanya ini? Firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani, karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Sebab ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Puji Tuhan saudara, Paulus di dalam konteks firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara menegaskan bahwa orang-orang atau umat-umat Tuhan seharusnya hidup dan menjalani kehidupannya di dalam iman. Dan Paulus menegaskan bagaimana hidup di dalam iman, di mana pada intinya yang ditegaskan oleh Paulus di sini saudara, bahwa orang yang hidup dalam iman adalah orang yang percaya penuh kepada kebenaran firman Tuhan, bukan kepada logika, tetapi kepada apa yang dikatakan oleh firman Tuhan.
Itu sebabnya ayat 6 dan ayat 7 Paulus berkata, jangan katakan dalam hatimu siapa yang akan naik ke sorga untuk membawa Yesus turun, atau siapa yang akan turun ke jurang maut untuk membawa Yesus naik dari antara orang mati. Itu pertanyaan secara logika. Tetapi seharusnya orang yang hidup dalam iman meyakini sepenuhnya seperti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Itu sebabnya ayat yang ke-8 dia berkata, tetapi apakah katanya? Ini firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman yang kami beritakan. Maksudnya saudara, perkatakan sesuai dengan kata firman dan yakini sesuai dengan apa kata firman. Yakini itu di dalam hatimu. Beriman sesuai dengan firman Tuhan dan memperkatakannya sesuai dengan firman Tuhan. Itu yang ditegaskan oleh Paulus di sini kepada umat Tuhan, bahwa mereka harus hidup dalam iman dan percaya dalam hatinya bahwa apa yang dikatakan firman itu benar, dan memperkatakan dalam mulutnya bahwa kebenaran firman Tuhan itu adalah iya dan amin. Dan kemudian ayat 10 Paulus menegaskan saudara, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Ketika umat-umat Tuhan sudah hidup meyakini firman Tuhan sepenuhnya di dalam hatinya dan memperkatakan keyakinannya sesuai dengan firman Tuhan, maka orang itu dibenarkan. Orang tersebut dibenarkan, kata Paulus. Jadi bagaimana seorang anak Tuhan hidup, menjalani hidupnya dalam iman? Bagaimana saya dan saudara menjalani kehidupan kita dalam iman, saudara? Kita harus mempercayai kebenaran firman Tuhan, sekalipun itu terkadang tidak sesuai dengan logika. Sama seperti tadi Paulus berkata, jangan katakan siapa yang akan membawa Yesus turun, atau siapa yang akan membawa Yesus naik dari dunia orang mati. Tetapi katakan sesuai dengan firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan. Jadi bagaimana kita berjalan dan melangkah dalam iman di dalam perjalanan hidup kita, saudara? Yakini firman Tuhan sekalipun tidak sesuai dengan logika, dan perkatakan firman Tuhan sekalipun sulit diterima logika. Dan dengan begitu maka ayat 10 tadi dikatakan kita dibenarkan. Ketika kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan, meyakini dan memperkatakan firman Tuhan. Dan kemudian saudara, hal kedua yang saya rindu kita renungkan malam hari ini adalah apa yang akan Tuhan kerjakan, lakukan dalam hidup orang-orang, anak-anaknya yang melangkah dan menghidupi iman. Melangkah sesuai dengan iman, percaya sungguh-sungguh kepada firman Tuhan. Apa yang akan Tuhan lakukan? Kita lihat ayat yang ke-11, saudara. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Wow, saudara, betapa dahsyatnya jaminan firman Tuhan kalau saya dan saudara hidup dalam iman, hidup mempercayai firman Tuhan, hidup memperkatakan firman Tuhan, bukti kita percaya kepada Allah. Maka firman Allah berkata, di ayat 11 tadi dikatakan, kitab suci berkata, bukan manusia, saudara, yang memberi jaminan itu, tetapi kitab suci, firman Allah yang memberi jaminan itu. Dan berkata bahwa barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Sungguh dahsyat jaminan firman Tuhan bagi kita, saudara, bahwa ketika kita hidup dalam iman, ketika kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, maka firman-Nya menjamin, Dia menjamin bahwa kita tidak akan diizinkan dipermalukan.
Apapun situasi, apapun keadaan kita, firman Allah menjamin kalau kita melangkah dalam iman, kita tidak akan diizinkan dipermalukan, saudara. Mungkin saat ini dalam kondisi kehidupan saudara, dalam keadaan saudara, orang-orang merendahkan saudara, orang-orang tidak menganggap saudara. Tetapi dengar, Allah tidak akan mengizinkan saudara dipermalukan kalau saudara hidup dalam iman. Sekalipun mungkin saat ini saudara dianggap orang rendah, tidak berguna dan sebagainya, tetapi jika saudara melangkah dan hidup dalam iman, firman Allah berkata bahwa saudara tidak akan diizinkan dipermalukan. Saudara, saya melihat dalam kehidupan saya, baik dalam pelayanan, baik dalam kehidupan pribadi, saya benar-benar menyaksikan bahwa Tuhan tidak mengizinkan orang-orang yang percaya kepada Dia dipermalukan. Salah satu contoh saudara, di dalam pelayanan ketika dulu saya merintis pelayanan, dan kemudian dalam proses merintis pelayanan itu, saya seringkali mendengar kata-kata yang merendahkan. Dan kadang yang menyedihkan saudara, bahwa kata-kata yang merendahkan itu bukan dari orang-orang lain, malah dari orang-orang yang sudah bergereja, orang-orang yang gereja yang dimana mereka beribadah, gereja itu sudah mandiri, gereja itu sudah besar. Dan kata-kata itu keluar dari mulut mereka. Mereka berkata bahwa gereja yang saya bawa, organisasi yang saya bawa saat saya merintis, mereka berkata bahwa gereja itu tidak jelas, tidak akan ada orang yang datang. Bahkan ketika ada orang yang datang, mereka malah menghasut supaya orang yang datang ini undur, dengan mengatakan bahwa gereja ini sesat, gereja ini tidak jelas. Saudara, begitu menyedihkan mendengar kata-kata itu, terlebih lagi kata-kata itu keluar dari orang-orang yang bergereja. Tetapi saudara, ada satu keyakinan di hati ini, bahwa satu saat Tuhan akan membuktikan bahwa Dia yang kulayani, gereja ini gerejanya, dan Dia akan campur tangan dan menyatakan mujizatnya, sehingga melalui gereja ini akan banyak jiwa-jiwa yang dibawa kepada Tuhan. Dan kemudian saudara, dalam prosesnya saya melihat bahwa Tuhan menyatakan mujizatnya. Tuhan benar-benar menyatakan mujizatnya, dan Dia tidak mengizinkan saya sebagai hambanya dipermalukan. Dia tidak mengizinkan gereja yang saya bawa dipermalukan. Tuhan membuktikan bahwa orang yang percaya kepada Dia tidak Dia izinkan dipermalukan, saudara. Dan di sisi lain, saudara, dalam hidup pribadi saya, waktu saya merintis, saya masih lajang. Dan kemudian 4 tahun saya merintis, lalu kemudian saya menikah. Keluarga-keluarga berkata, apa yang akan kalian makan? Terlebih keluarga-keluarga yang pegawai negeri, keluarga-keluarga yang berhasil dalam usahanya, mereka seringkali mengeluarkan kata-kata yang merendahkan. Nanti makan apa? Ketika saya bawa istri saya ke pelayanan, mereka berkata, nanti kamu diberi makan apa oleh dia, dan seterusnya dan seterusnya, saudara. Mendengar itu, saya tidak sakit hati, tetapi malah muncul iman bahwa satu saat Tuhan akan membuktikan pembelaannya bagi hambanya, bagi orang-orang yang percaya kepada Dia. Satu saat Tuhan akan membuktikan bahwa orang yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Dan benar saudara, seiring berjalan pelayanan
dan Tuhan menyatakan campur tangannya. Pada akhirnya saya melihat keluarga-keluarga malah akhirnya menjadikan tempat kami tempat mengadu, tempat bercerita, tempat mencari jalan keluar, tempat memohon pertolongan. Dan sekarang mereka mengakui bahwa dahsyat Tuhan yang kusembah, yang aku percayai, Tuhan tidak mengizinkan aku dipermalukan. Dan kemudian tadi gereja-gereja atau jemaat-jemaat di gereja yang tadinya merendahkan, sekarang mereka malah berkata, sekarang gereja kalian lebih maju dari gereja kami. Saudara, apa yang terjadi atas semuanya itu? Ada kuasa Tuhan yang bekerja, ada mujizat Tuhan yang bekerja, ada Allah yang campur tangan dan tidak mengizinkan orang-orang yang percaya kepada Dia dipermalukan. Itu jaminan firman Tuhan di ayat yang ke-11 ini, saudara. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan diizinkan dipermalukan. Saudara, apapun keadaan hidup saudara, kalau saudara hidup dalam iman, saudara tidak akan diizinkan dipermalukan. Allah campur tangan, Allah membela hidup saudara dan tidak mengizinkan saudara yang percaya untuk dipermalukan. Dia akan membuktikan pembelaannya atas kehidupan saudara. Saudara, apa alasannya atas jaminan firman Tuhan bahwa orang yang percaya kepada Dia tidak akan diizinkan dipermalukan? Kita akan belajar di ayat 12 dan 13, saudara, bahwa ada 3 alasan bahwa orang percaya kepada Tuhan tidak akan dipermalukan. Alasan yang pertama ada di ayat 12, saudara. Setelah di ayat 11 dikatakan bahwa orang yang percaya kepada Dia tidak akan diizinkan dipermalukan, ayat 12 diawali kata sebab. Jadi diberi alasan kenapa orang yang percaya kepada Dia tidak akan diizinkan dipermalukan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Jadi alasan pertama, saudara, orang percaya kepada Tuhan, saya dan saudara, jika kita percaya kepada Dia, tidak akan diizinkan dipermalukan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Saudara, pada masa itu antara orang Yahudi dan orang Yunani ada perbedaan status yang saling menganggap bahwa status mereka lebih tinggi. Orang Yahudi menganggap diri mereka adalah orang yang beragama, orang yang rohani, dan menganggap orang non-Yahudi atau orang-orang Yunani itu adalah orang kafir, orang najis, orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Sedangkan di sisi lain, orang-orang Yahudi yang menganggap diri mereka lebih berpendidikan, lebih terpelajar, yang kuat dalam filsafat, mereka malah menganggap orang-orang Yahudi adalah orang-orang yang bodoh, yang tidak logis. Jadi kedua kelompok ini, saudara, menganggap mereka lebih unggul satu dari yang lain. Tetapi di sini firman Allah berkata bahwa bukan orang yang kelihatan rohani, bukan orang yang kelihatan cerdas yang akan dibela oleh Tuhan, yang akan tidak diizinkan oleh Tuhan dipermalukan, tetapi orang yang percaya kepada Tuhan, itulah yang tidak akan diizinkan dipermalukan. Itu sebabnya di ayat 12 dikatakan tidak ada lagi perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Bukan lagi status ini dan status itu yang akan membuat orang tersebut lebih utama, lebih unggul. Tetapi saudara, imanlah, keyakinanlah, kepercayaanlah yang membedakan. Bukan lagi status agama, bukan lagi status kecerdasan, pendidikan dan sebagainya, tetapi imanlah yang akan membedakan orang tersebut.
bahwa orang yang percaya kepada Tuhan tidak akan diizinkan dipermalukan. Karena tidak ada lagi perbedaan. Tuhan tidak lagi membeda-bedakan. Tapi orang itu apakah dia percaya kepada Tuhan? Itu yang akan membedakan. Apakah orang itu tersebut hidup dalam iman? Itulah yang akan membedakan. Jadi saudara, siapapun saudara, apapun status saudara, yang menjadi pertanyaannya adalah apakah saudara sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan atau tidak. Kalau saudara sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, apapun status saudara, Tuhan akan membela saudara. Sekalipun saudara dianggap rendah oleh orang lain, sekalipun saudara tidak dianggap, sekalipun di tengah keluarga saudara seringkali direndahkan, tidak dihitung oleh karena keadaan saudara, oleh karena ekonomi saudara, saudara tidak dianggap dan tidak dihitung. Dengar saudara, kalau saudara hidup dalam iman, kalau saudara sungguh-sungguh menghidupi firman Tuhan, percaya sungguh-sungguh akan kebenaran firman Tuhan dalam hidup saudara, maka dengar, tidak ada lagi perbedaan. Tuhan tidak lagi membeda-bedakan saudara. Tidak ada lagi perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Yang membedakan adalah iman. Apakah saudara hidup dalam iman atau tidak? Saudara tidak akan diizinkan dipermalukan kalau saudara hidup dalam iman. Ada satu kisah saudara, di mana satu kali ada seorang muda. Dia adalah seorang youth di satu gereja. Dan anak muda ini bisa dibilang orang yang miskin, berasal dari keluarga miskin. Dia datang ke gereja dan kemudian dia pakai sepatu, sepatunya punya mulut, kata orang. Artinya apa? Sepatu itu sudah robek saudara. Bahkan kadang-kadang itu menjadi bahan sindiran. Tetapi anak muda ini tidak lemah ketika dia disindir oleh karena keadaannya. Tetapi dia tetap sungguh-sungguh ikut Tuhan sebagai bukti dia percaya kepada Tuhan. Dan kemudian apa yang terjadi saudara? Pada akhirnya orang muda ini menjadi pengusaha yang sukses sekali. Orang muda ini menjadi pengusaha yang go internasional. Dan akhirnya orang muda ini banyak membantu pekerjaan pelayanan. Dia membangun banyak gereja dan sebagainya dan sebagainya. Ketika anak muda ini hidup dalam iman, Tuhan membela dia. Tuhan tidak mengizinkan dia dipermalukan. Imannya itu yang membedakan dia saudara. Sekalipun dia orang rendah, tetapi itu tidak masalah saudara. Bukan itu yang dilihat oleh Tuhan. Sekalipun dia orang miskin, bukan itu yang dilihat oleh Tuhan, tapi imannya lah yang dilihat oleh Tuhan. Ketika dia hidup dalam iman, Tuhan menyatakan pembelaannya dan menjadikan anak muda ini berhasil. Dan akhirnya orang-orang yang dulu mengejek dia saudara malah sekarang mengakui bahwa dia orang yang berhasil. Itu yang pertama. Dan kemudian yang kedua saudara, masih ayat 12. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Dan yang kedua, karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang. Alasan kedua, kenapa orang yang percaya kepada Dia tidak akan diizinkan dipermalukan, karena dikatakan di sini karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang. Yang mau ditegaskan di sini adalah otoritas dan kuasa Allah. Kata yang digunakan di sana, Allah yang satu ini adalah Tuhan dari semua orang, adalah kata yang menunjukkan kuasa Tuhan. Bahwa Allah itu berkuasa, Allah itu berotoritas, tidak ada yang mustahil bagi Dia. Dengar saudara, jika saya dan saudara hidup dalam iman, maka Allah yang kita percaya adalah Allah yang berkuasa, Allah yang berotoritas. Tidak ada yang mustahil bagi Dia. Segala sesuatu mungkin bagi Dia. Itu sebabnya Dia berkata bahwa kalau kita percaya kepada Dia,
kita tidak akan diizinkan dipermalukan karena Dia berkuasa, saudara, karena Dia berotoritas. Kalau seorang mungkin berkata kepada saudara, jangan takut, kalau masih ada saya tidak akan mengizinkan engkau dipermalukan. Maka saudara, perkataan itu belum tentu bisa dipegang, karena dia atau orang tersebut adalah orang yang terbatas. Dia manusia. Kalau masalah kita besar, mungkin dia tidak akan sanggup untuk menjamin dan menolong kita. Bahkan dia sendiri punya masalah dalam hidupnya. Tetapi kalau Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang berotoritas yang berkata bahwa Dia tidak akan izinkan kita dipermalukan, maka perkataan itu bisa dipegang, saudara, karena memang Dia berkuasa. Tidak ada yang mustahil bagi Dia. Sebesar apapun masalah saudara, Dia Allah yang berkuasa menyelesaikan masalah saudara, sehingga saudara tidak akan diizinkan dipermalukan. Separah apapun penyakit saudara, Dia Allah yang berkuasa menyembuhkan saudara, sehingga saudara tidak akan diizinkan dipermalukan. Sehancur apapun keadaan ekonomi saudara, Dia Allah yang berkuasa untuk campur tangan memulihkan ekonomi, usaha saudara, pekerjaan saudara, sehingga saudara tidak akan diizinkan dipermalukan. Itu sebabnya saudara, percayalah kepada Dia, karena Dia berotoritas, Dia berkuasa. Kemudian yang terakhir, alasan bahwa orang yang percaya kepada Tuhan tidak akan diizinkan dipermalukan, masih ayat yang ke-12 saudara. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani, karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang. Kemudian saudara, yang terakhir, Allah yang satu itu kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Kenapa orang yang percaya kepada Tuhan tidak akan diizinkan dipermalukan? Karena Allah itu kaya bagi semua orang yang berseru kepada Dia. Saudara, Allah itu Allah yang kaya. Kaya dalam segala perkara. Tidak ada yang kurang pada Dia. Sehingga saudara, dalam segala perkara yang kita alami, kekayaan Allah akan sanggup menyelesaikan semuanya. Itu sebabnya Dia berkata bahwa orang yang percaya kepada Dia tidak akan diizinkan dipermalukan, karena Allah itu adalah Allah yang kaya. Saudara, kalau kita lihat dalam terjemahan bahasa Indonesia, hanya dikatakan bahwa Allah itu kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Maka dari terjemahan ini kita bisa berpikir bahwa kata kaya di situ adalah kata keterangan. Tetapi kalau kita lihat di dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Yunaninya, maka gramatika dari kata kaya di sana itu sebenarnya adalah kata kerja partisip yang menegaskan bahwa Tuhan menyatakan kekayaannya secara terus-menerus bagi orang yang berseru kepada Dia. Artinya apa, saudara? Bahwa Tuhan itu bukan hanya kaya, tetapi Dia menyatakan kekayaannya bagi kita ketika kita hidup dalam iman, dan kita buktikan iman kita itu dengan berseru kepadanya, maka Allah itu akan menyatakan kekayaannya terus-menerus di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, saudara-saudara, tidak akan diizinkan dipermalukan karena Allah itu kaya, dan Dia akan menyatakan kekayaannya di dalam kehidupan saudara. Adakah sesuatu yang mustahil bagi Tuhan? Adakah sesuatu yang kurang dari Tuhan? Kalau Dia Allah yang berotoritas, berkuasa, kalau Dia Allah yang kaya. Itu sebabnya, saudara, orang yang percaya kepada Dia tidak akan diizinkan dipermalukan, karena tidak ada yang mustahil bagi Dia. Puji Tuhan, saudara, saat ini apapun keadaan kehidupan saudara, maka hiduplah dalam iman dan kepercayaan kepada Tuhan, dan dengan demikian saudara tidak akan diizinkan dipermalukan. Saudara tidak akan diizinkan dipermalukan, karena Allah itu adalah Allah yang berotoritas. Puji Tuhan, saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan di malam hari ini. Firman-Nya menjamin bahwa orang yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan, karena Allah tidak pilih kasih.
Kalau orang itu hidup dalam iman, siapapun dia, bagaimanapun statusnya, Allah membela dan tidak mengizinkan orang itu dipermalukan. Alasan kedua, orang yang percaya kepada Tuhan tidak akan diizinkan dipermalukan, karena Allah itu adalah Allah yang berkuasa. Dia adalah Tuhan bagi semua orang yang berseru kepada Dia. Dan kemudian Allah itu juga adalah Allah yang kaya bagi semua orang yang berseru kepada Dia. Itu artinya, saudara, sebagai aplikasinya, jika kita hidup dalam iman sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka Tuhan akan membela kita dan tidak akan mengizinkan kita dipermalukan, karena Dia tidak pilih kasih. Apapun status kita hari ini, Tuhan membela kita. Dan karena Allah itu berkuasa, tidak ada yang mustahil bagi Dia. Dan karena Allah itu adalah Allah yang kaya dan akan menyatakan kekayaannya bagi kita, saudara. Puji Tuhan, saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan. Mari kita terapkan firman Tuhan di dalam kehidupan kita, dan kita raih janji firman Tuhan bahwa kita tidak akan diizinkan dipermalukan. Mari kita berdoa, saudara. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini Tuhan, kami sungguh bersyukur buat firman-Mu, di mana kami telah merenungkan firman-Mu yang dahsyat. Jaminan dan janji firman-Mu luar biasa bagi kami hari ini, Tuhan, di mana Engkau menjamin bahwa kami yang percaya kepadamu, dan setiap orang yang percaya kepadamu, ya Tuhan, tidak akan Engkau izinkan dipermalukan. Engkau membela. Dan alasan bahwa orang yang percaya kepadamu tidak akan dipermalukan, karena Engkau Allah peduli, tidak membeda-bedakan. Siapapun kami, kalau kami hidup dalam iman, Engkau membela kami. Dan karena Engkau Allah yang berkuasa, tidak ada yang mustahil bagimu. Apapun masalah kami, apapun penyakit kami, Engkau Allah yang sanggup menyelesaikan. Dan karena Engkau Allah yang kaya dan akan menyatakan kekayaan-Mu bagi kami, ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat firman-Mu. Ajar kami melangkah dan terus melangkah dalam iman kepadamu, ya Tuhan. Inilah doa kami mau terapkan firman-Mu, kami mau raih janji-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Puji Tuhan, saudara. Setelah malam hari ini saudara dikuatkan, diteguhkan, dihiburkan oleh kebenaran firman Tuhan, maka tiba waktunya saat ini untuk saya akan menopang saudara dalam doa-doa dan pergumulan saudara. Mari kita datang kepada Tuhan, menyerahkan segala beban, segala persoalan, segala kerinduan-kerinduan saudara di hadapan Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan dengan sikap yang benar, saudara. Mari kita rendahkan diri di hadapannya, dan kita datang kepada Dia dengan iman yang benar, bahwa Dia Allah yang sanggup, dan Dia Allah yang berkuasa untuk menolong setiap saudara, untuk menjawab segala pergumulan dan kerinduan-kerinduan saudara. Puji Tuhan, saudara. Saat ini terlebih dahulu, saya rindu berdoa bagi setiap saudara yang sedang mengalami beban berat dan persoalan yang berat dalam kehidupan saudara. Apapun yang menjadi beban saudara, apapun yang menjadi persoalan saudara, mungkin orang-orang lain tidak mengetahui, orang-orang lain tidak memahami saudara, tetapi Tuhan tahu dan memahami saudara. Mari datang kepada Tuhan. Saya rindu berdoa bagi saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, pandang setiap anak-anak-Mu yang sedang berbeban berat. Ada persoalan, ada beban yang menindih kehidupan mereka, ya Bapa. Apapun yang menyebabkan mereka sedang mengalami beban berat saat ini, Tuhan kiranya tolong, Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan kiranya menyatakan mujizat-mujizat-Mu, ya Tuhan, bagi setiap anak-anak-Mu sesuai dengan beban dan persoalan kehidupan mereka. Tuhan, angkat segala beban yang menindih anak-anak-Mu. Tuhan, angkat segala beban yang membuat anak-anak-Mu menderita. Saat ini, ya Tuhan, jamah anak-anak-Mu. Engkau menyelesaikan segala persoalan-persoalan kehidupan mereka. Persoalan apapun yang mereka alami saat ini, Tuhan tolong, ya Tuhan. Tuhan tolong. Dalam nama Yesus, berikan ketenangan, berikan kedamaian bagi anak-anak-Mu ketika Engkau mengangkat segala beban, Engkau mengangkat segala persoalan dari kehidupan anak-anak-Mu, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan campur tangan dalam nama Yesus, Tuhan yang menolong.
Engkau mengangkat segala beban dan persoalan anak-anak-Mu. Biarlah setiap anak-anak-Mu merasakan dan mengalami kelegaan dalam kehidupan mereka saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini saudara, saya rindu berdoa bagi setiap saudara yang sedang mengalami sakit penyakit. Mari angkat tangan kananmu di hadapan Tuhan dan taruh tangan kirimu di bagian tubuhmu yang sakit dengan iman bahwa Tuhan mengulurkan tangan dan Tuhan menjamah dan menyembuhkan saudara pada malam hari ini. Mari datang kepada Tuhan dengan penuh iman saudara. Allah kita sanggup. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, pandang setiap anak-anak-Mu yang sedang menderita karena sakit. Apapun yang menjadi penyakit mereka, Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan. Saat ini mereka mengangkat tangan dan kemudian mereka juga menumpangkan tangan di bagian tubuh mereka yang sakit. Tuhan, ulurkan tangan-Mu, jamah tubuh mereka yang sakit. Dalam nama Tuhan Yesus, nyatakan mujizat-Mu, kerjakan kesembuhan dalam nama Yesus. Engkau angkat segala penyakit dari dalam tubuh mereka dalam nama Yesus. Engkau sanggup menyembuhkan apapun yang menjadi penyakit anak-Mu, yang menyebabkan anak-anak-Mu menderita saat ini dalam nama Yesus. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan tubuh kami yang Engkau ciptakan ini ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Jika ada anak-anak-Mu yang saat ini mengalami sakit diabetes ya Tuhan, Tuhan tolong kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes dalam nama Yesus. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan. Jika ada anak-anak-Mu yang saat ini mengalami sakit hipertensi, Tuhan tolong kerjakan kesembuhan bagi mereka. Nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Engkau sanggup menormalkan kembali tekanan darah mereka. Anak-anak-Mu yang mengalami hiperkolesterol Tuhan, dalam nama Yesus Kristus Engkau sembuhkan, Engkau pulihkan. Asam urat ya Tuhan, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Ada begitu banyak orang-orang yang mengalami asam lambung yang memohon doa. Tuhan tolong anak-anak-Mu, ulurkan tangan-Mu bagi mereka yang sedang mengalami sakit asam lambung dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, mungkin saat ini mereka sedang mengalami kekhawatiran, ketakutan, kecemasan yang berlebihan oleh karena asam lambung. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau normalkan, Engkau nyatakan mujizat-Mu Bapa. Engkau nyatakan perkara yang besar, tiada yang mustahil bagi-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, Engkau menyembuhkan anak-anak-Mu Bapa. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal, Tuhan tolong dalam nama Yesus, kerjakan kesembuhan bagi fungsi ginjal mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit kanker ya Tuhan, apapun itu Bapa, Tuhan tolong sembuhkan mereka dari sakit kanker mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah kami yang ajaib, Engkau Allah kami yang berkuasa, yang sanggup menyembuhkan. Ada anak-anak-Mu yang mungkin mengalami vertigo, dalam nama Yesus Kristus Engkau Allah yang menyembuhkan apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu. Engkau Allah yang menyembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Saudara, saat ini kalau saudara mengalami satu penyakit yang belum disebutkan, mari mulai sebutkan di hadapan Tuhan. Saya menopang saudara dalam doa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, dengarkan anak-anak-Mu ketika mereka menaikkan, ketika mereka berseru dan menangis, mengutarakan penyakit yang sedang mereka derita saat ini. Tuhan tolong kerjakan kesembuhan. Oleh bilur-bilur-Mu dia disembuhkan dalam nama Yesus. Oleh kuasa ilahi, kesembuhan terjadi bagi anak-anak-Mu ini dalam nama Tuhan Yesus. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, Tuhan cabut, Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkaulah kesembuhan kami, Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan setiap kami dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, puji Tuhan, saudara percaya Yesus sanggup menyembuhkan segala penyakit saudara. Percaya sekalipun saat ini saudara melihat penyakit itu masih ada, mari imani bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan saudara. Dan ketika Tuhan menyembuhkan saudara, mari saksikan saudara. Saya rindu mendengar kesaksian saudara bagaimana Tuhan mengerjakan mujizat dan menyembuhkan kehidupan saudara. Haleluya, haleluya.
Saat ini saudara, saya rindu berdoa bagi setiap saudara yang mengalami masalah di tengah keluarga, dan saya berdoa supaya keluarga saudara tetap harmonis. Dalam nama Tuhan Yesus, saat ini Tuhan, hamba menopang anak-anak-Mu di dalam doa. Hamba berdoa bagi keluarga-keluarga mereka, bersyukur bagi keluarga-keluarga yang sedang ada dalam keadaan harmonis, sedang damai, tentram, dan kuat dalam Tuhan. Bapa yang baik, berkati terus keluarga-keluarga ini. Tetapi jika ada keluarga-keluarga yang sedang mengalami masalah saat ini, Tuhan tolong ya Bapa keluarga-keluarga ini. Dalam nama Yesus, biarlah Engkau memulihkan keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang takut Tuhan, menjadi keluarga yang harmonis, menjadi keluarga yang ilahi, menjadi keluarga yang jadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu, berkati para suami, mereka berfungsi sebagaimana seharusnya seorang suami, berkati para istri, mereka juga berfungsi sebagaimana seharusnya para istri, dan berkati anak-anak, mereka juga berfungsi sebagaimana seharusnya para anak-anak ya Tuhan. Berkati seluruh kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Biar keluarga-keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis. Suami istri saling mengasihi, orang tua dan anak saling mengasihi, sanak saudara saling mengasihi. Kasih Tuhan nyata di tengah-tengah kehidupan dan keluarga-keluarga anak-anak-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau yang menjamah, Engkau yang melawat dan memberkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Saat ini hamba berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu ya Bapa yang sedang mengalami kesulitan ekonomi karena situasi dan kondisi yang ada. Bapa yang baik, apapun situasi kehidupan anak-anak-Mu, Engkau yang berjanji bahwa Engkau memelihara anak-anak-Mu ya Tuhan. Kalau burung di udara saja Engkau pelihara, apalagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Setiap kami berharga di mata-Mu, mereka berharga di mata-Mu ya Tuhan. Dan Engkau Bapa yang baik yang pasti akan memelihara anak-anak-Mu. Itu sebabnya Bapa, Engkau yang memandang dan Engkau yang tahu setiap anak-anak-Mu yang sedang mengalami kesulitan ekonomi saat ini. Tuhan kiranya menolong dan memulihkan keadaan ekonomi anak-anak Tuhan. Dalam nama Yesus, ada begitu banyak permohonan doa supaya Tuhan campur tangan dalam kehidupan anak-anak-Mu yang terlilit hutang saat ini. Bapa di sorga, Tuhan tolong Engkau campur tangan, Engkau beri jalan keluar bagi anak-anak-Mu yang sedang terjerat oleh hutang. Dalam nama Tuhan Yesus, berikan hikmat bagi mereka dan Tuhan kiranya menolong kehidupan mereka. Terima kasih Bapa. Kami berdoa, hamba berdoa, biarlah ekonomi anak-anak-Mu dipulihkan. Biarlah ekonomi mereka bertumbuh, ekonomi mereka semakin baik dan semakin baik. Maka dengan demikian mereka juga akan jadi kemuliaan bagi nama-Mu. Mereka akan memberikan persembahan-persembahan mereka bagi-Mu. Bahkan mereka akan menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan. Bahkan mereka akan menjadi berkat bagi keluarga-keluarganya dan sekitarnya ya Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati anak-anak-Mu secara ekonomi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang mungkin sedang berduka oleh karena masalah, oleh karena ditinggal keluarga, atau apapun yang menyebabkan duka hati mereka. Tuhan, Engkaulah penghiburan bagi anak-anak-Mu yang sedang berduka. Engkau Allah yang sanggup menghiburkan setiap anak-anak-Mu yang sedang berduka ya Tuhan. Tuhan tolong anak-anak-Mu untuk mereka sanggup, untuk mereka mampu menjalani kehidupan mereka ya Tuhan. Tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Saat ini hamba juga berdoa, Tuhan kiranya memberi kekuatan bagi anak-anak-Mu yang mungkin saat ini sedang lemah oleh karena kondisi, oleh karena keadaan yang ada. Biarlah Tuhan menguatkan dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kekuatan daripada-Mu memenuhi anak-anak-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Berkati semua anak-anak-Mu dalam profesi mereka ya Tuhan. Berkati
para petani Tuhan yang memberkati, para buruh Tuhan memberkati, para pegawai Tuhan yang memberkati, para PNS Tuhan yang memberkati dalam nama Yesus, TNI Polri Tuhan memberkati dalam nama Yesus, para pejabat Tuhan yang memberkati dalam nama Tuhan Yesus, anak-anak-Mu yang ada dalam medis, dokter ya Tuhan, bidan, perawat, semuanya Tuhan memberkati kehidupan mereka dalam nama Yesus. Para pensiunan Tuhan juga memberkati kehidupan mereka. Para pengusaha Tuhan memberkati. Semua anak-anak-Mu apapun profesi mereka, Tuhan kiranya campur tangan dan memberkati mereka dalam profesi mereka masing-masing, sehingga mereka juga bisa menjadi berkat bagi banyak orang dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Bahkan saat ini Tuhan, hamba berdoa, jika ada anak-anak-Mu yang saat ini tidak memiliki pekerjaan, belum memiliki pekerjaan atau sudah memiliki pekerjaan tetapi di PHK, Tuhan tolong anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Yesus, mereka butuh biaya hidup untuk kehidupan mereka, untuk keluarga mereka. Itu sebabnya Tuhan buka jalan supaya anak-anak-Mu mendapatkan pekerjaan ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, khususnya hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang menjalankan usaha dalam bidang apapun itu. Tuhan tolong, Tuhan memberkati usaha anak-anak-Mu ya Tuhan. Tuhan memberkati semuanya sehingga mereka semakin berkembang, sehingga mereka semakin diberkati untuk menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan, menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa, segala pujian, segala hormat, kemuliaan kami panjatkan bagi-Mu. Kami juga berdoa syafaat saat ini Tuhan. Bapa yang baik, kami berdoa buat kesejahteraan bangsa kami. Dalam nama Yesus Tuhan tolong, Tuhan pulihkan bangsa ini. Biarlah bangsa ini semakin baik, semakin maju. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Berkati para pemimpin kami, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para gubernur, bupati, camat, kepala desa, lurah, kepala lorong, RT RW. Berkati semuanya. Berkati mereka Tuhan dalam memimpin di bangsa ini. Tuhan jamah mereka, ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini. Jauhkan mereka dari segala keserakahan, korupsi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tapi biarlah anak-anak-Mu dengan hati yang tulus mengabdi bagi bangsa ini ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa Tuhan kiranya menolong ekonomi bangsa kami, jamah ekonomi bangsa kami, sehingga bangsa kami semakin maju dan semakin berkembang dalam nama Yesus Kristus. Berkati ekonomi bangsa kami ya Tuhan. Keadaan politik Bapa, Tuhan campur tangan Bapa yang baik, di mana hari-hari ini semakin hari semakin panas dan hangat isu-isu politik. Biarlah Tuhan yang campur tangan memberkati bangsa kami ini tetap ada dalam kesejahteraan, tetap ada dalam kesatuan hati. Kami berdoa bagi keamanan bangsa kami. Tuhan kiranya campur tangan untuk keamanan bangsa kami. Engkau Allah yang menjaga, Engkau Allah yang melindungi bangsa kami ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, pulihkan bangsa kami, pulihkan bangsa kami. Kami berseru terus dan terus berseru, pulihkan bangsa kami. Kami percaya Engkau Allah yang sanggup untuk mengerjakan pemulihan bagi bangsa kami. Biarlah ya Tuhan, bangsa kami ini tetap bersatu dan tidak mau dipecah belah oleh kekuatan apapun. Kami tetap bersatu di bangsa ini, dari berbagai agama, dari berbagai satu, Bhinneka Tunggal Ika. Kami tetap satu ya Tuhan, kami tetap satu di dalam Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan, ke depan, masa depan bangsa ini semakin baik, semakin maju dan semakin berkembang ya Tuhan. Kami berdoa buat keselamatan bangsa kami.
Yesuslah Juru Selamat. Biarlah Engkau menyatakan dirimu ya Tuhan untuk keselamatan jiwa-jiwa yang ada di bangsa kami ini. Terima kasih Bapa, berkati semuanya Tuhan. Engkau Allah yang sanggup mengerjakan pemulihan dalam nama Yesus. Bahkan berkati kota-kota di mana kami berada, desa-desa di mana kami berdomisili. Tuhan campur tangan buat kota-kota kami. Tuhan campur tangan buat desa kami ya Tuhan. Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang bertindak, menyatakan kuasa dan mujizat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, sungguh kami bersyukur buat kesempatan ini Tuhan. Kami naikkan doa-doa dan seruan kami kepada Allah. Kami juga teringat akan saudara-saudara kami, keluarga kami, orang tua kami, dimanapun mereka berada ya Tuhan. Tuhan tetap menjaga, melindungi, menyertai, dan memberkati kehidupan seluruh anak-anak-Mu ya Bapa. Terpujilah nama Tuhan. Inilah doa dan seruan kami ya Tuhan. Kami datang kepadamu dengan penuh iman, dengan penuh keyakinan bahwa Engkau Allah yang sanggup menyatakan mujizat-Mu. Engkau Allah yang sanggup melakukan perkara besar. Ini doa-doa anak-anak-Mu, ini seruan-seruan anak-anak-Mu yang dipanjatkan di hadirat-Mu ya Tuhan, dengan satu keyakinan bahwa Allah sanggup menjawab doa-doa dan seruan kami. Engkau akan menyatakan jawaban doa kami. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sungguh-sungguh bersyukur, dan kami percaya Engkau Allah menjawab kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara. Pada malam hari ini sebelum saudara beristirahat, setelah saudara diberkati oleh firman Tuhan, dan setelah saudara didoakan, kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini saudara, sehingga setiap hari saudara akan diberkati melalui firman Tuhan dan saudara akan didoakan, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara akan diberkati melalui firman Tuhan. Dan kalau saudara merasa diberkati melalui video-video renungan di dalam channel ini, dan saudara rindu memberkati karena Tuhan memberkati kehidupan saudara, saudara rindu memberkati dan saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kami naikkan segala puji, hormat, kemuliaan bagi Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan malam hari ini kami akan beristirahat dengan penuh sukacita, dengan damai sejahtera Tuhan. Terpuji-pujilah namamu ya Bapa, mulialah namamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Inilah doa dan seruan kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sungguh-sungguh bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Segenap hatiku ku datang ya Roh Kudus, bawa hati yang haus akan hadirat-Mu. Datang ya Roh Kudus, dengan segenap jiwaku ku datang ya Roh Kudus,
datang ya Roh Kudus, dengan segenap jiwaku ku datang ya Roh Kudus, bawa jiwa yang rindu akan hadirat-Mu. Sebab hadirat-Mu kesukaanku, sebab hadirat-Mu sorga bagiku, sebab hadirat-Mu kepuasanku, sebab hadirat-Mu sorga bagiku, sebab hadirat-Mu kesukaanku, sebab hadirat-Mu sorga bagiku, sebab hadirat-Mu kepuasanku, sebab hadirat-Mu sorga bagiku. Korban terbaik yang ku miliki, ku persembahkan bagi-Mu. Korban yang harum yang ku miliki, ku taruh di atas mezbah-Mu. Selalu bersyukur, itulah arti hidupku.
persembahkan bagimu korban yang harum yang ku miliki, ku taruh di atas mezbahmu. Saat ini Tuhan, anak-anak-Mu datang ke hadirat-Mu, merindukan lawatan-Mu. Puaskan setiap kami. Kami berkumpul, naikkan pujian dan penyembahan di atas mezbah-Mu, di atas mezbah-Mu. Di sini kami berkumpul, segenap hati, segenap jiwa, rindu hadirat-Mu, haus urapan-Mu. Surapan-Mu, puaskanlah sekarang. Kami rindu Tuhan, kami haus Engkau Bapa. Hanya Engkau yang sanggup memuaskan kami. Puaskan setiap hati kami Tuhan. Di sini kami berkumpul, segenap hati, segenap